Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Suster Ilin Saruma SCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Pengumpulan dan Metode Pengumpulan Data untuk mata kuliah Statistik. Dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran variabel secara sistematis dan berulang untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengevaluasi hasil. Data bukanlah informasi. Untuk mendapatkan informasi berkualitas, pertama-tama kita membutuhkan data berkualitas baik. Kemudian, kita harus mengkurasi, menganalisis, dan mentafsirkannya. Berdasarkan sumbernya, jenis data ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data primer yaitu data yang diambil oleh peneliti secara langsung terhadap dari objek yang akan diteliti. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informasi yang terkait dengan variabel penelitian, dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sedangkan data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contohnya yaitu ensiklopedia. Penggunaan pengumpulan data untuk riset di bidang rekam medis. Pengumpulan data berperan penting sebagai fondasi riset untuk memastikan kualitas layanan kesehatan, keakuratan diagnosis, atau efektivitas perawatan pasien. Data primer dapat diperoleh dari berkas rekam medis melalui observasi dan wawancara dengan petugas medis atau studi dokumentasi pada berkas rekam medis. Metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya. Yang pertama, wawancara atau interview adalah metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pasien atau tenaga kesehatan yang terkait. Wawancara bersifat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, dengan tujuan menggali informasi medis yang mungkin tidak lengkap dalam dokumen rekam medis. Kelebihan wawancara yang pertama, berhubung karena wawancara langsung menemui responden, maka responden rate juga lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kuesioner. B. Sampel penelitian lebih sesuai dengan rencana karena semua sumber informasi akan dapat ditemui kalau peneliti dapat menunggu kapan sumber informasi mau dan siap memberikan informasi. C. Dapat mengumpulkan informasi pelengkap yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian atau analisis pada penyusunan laporan hasil penelitian. D. Visualisasi informasi dapat disajikan dan pewawancara dapat memberikan respons dan meminta informasi lebih terperinci dan terarah pada fokus persoalan. E. Dapat melengkapi dan memperbaiki kembali informasi yang kurang atau salah. F. Dapat menangkap situasi apakah informasi yang diberikan itu informasi spontan atau sengaja diatur khusus untuk tujuan penelitian itu.
G. Dapat mengontrol jawaban masing-masing pertanyaan. H. Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dapat ditayangkan dengan hati-hati kepada sumber informasi atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sumber informasi merasa tidak tersinggung oleh pertanyaan itu. I. Mudah diubah. J. Lebih lengkap. Kekurangan wawancara. Yang pertama, biaya yang diperlukan lebih tinggi, biaya pewawancara, efek kehadiran, kesulitan dalam generalisasi. Kelebihan wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansa tentang subjek serta memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan data dan penjelasan. Keterbatasan wawancara memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan dan mungkin subjektif karena tergantung pada keterampilan wawancara peneliti. Kedua, observasi. Metode ini efektif untuk menilai kelengkapan, kualitas, dan proses pencatatan data rekam medis di lapangan, misalnya dalam pengisian formulir atau penggunaan sistem rekam medis elektronik. Kelebihannya yang pertama, pengumpulan data observasi lebih natural. Kedua, pengamatan dalam observasi efektif untuk menangkap aspek nonverbal dan dinamika interaksi yang seringkali tidak diungkapkan melalui wawancara atau kuesioner. Ketiga, mendokumentasikan data yang didapat secara detail dan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Keempat, observasi lebih fleksibel dan disesuaikan dengan konteks dan situasi lapangan yang berbeda. Kekurangannya, observasi bisa membuat subjektivitas dan bisa observer tidak netral dan memihak. Kedua, terjadi observer effect atau efek kehadiran yang dimana subjek merasa diawasi dan merubah perilaku agar sesuai dengan ekspektasi. Ketiga, waktu dan sumber daya yang terbatas dan memakan waktu serta tenaga cukup besar. Kelebihan observasi dapat memberikan data objektif dan tidak dipengaruhi oleh respon subjek yang berguna dalam situasi di mana responden sulit diwawancarai atau memberikan informasi yang sesuai. Keterbatasan observasi mungkin memerlukan waktu yang lama, terkadang sulit untuk menginterpretasikan hasil observasi, dan mungkin tidak menggali alasan di balik perilaku yang diamati. Ketiga, kuesioner. Seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden terkait variabel yang diteliti. Instrumen ini dapat dipergunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tergantung tujuan penelitian dan jenis data yang diinginkan. Penggunaan kuesioner bertujuan untuk, yang pertama, mengumpulkan data yang bersifat terukur dalam waktu yang relatif singkat. Kedua, menstandarkan informasi yang diperoleh sehingga memudahkan analisis statistik. Yang ketiga, menjangkau responden yang berada pada lokasi yang luas atau berjauhan. Bagian D, mengurangi pengaruh subjektivitas peneliti dalam pengumpulan data. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, ada 3, kuesioner tertutup, jawaban telah tersedia dalam bentuk pilihan ganda, skala Likert, atau opsi ya atau tidak. Kuesioner terbuka, responden bebas memberikan jawaban sesuai pendapat pribadi. Dan yang terakhir, kuesioner campuran, menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Berdasarkan cara penyebarannya, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner daring. Kelebihan kuesioner adalah lebih efisien untuk mengumpulkan data dari banyak responden dan meminimalkan bias pengamat dan memungkinkan analisis statistik yang kuat. Keterbatasan kuesioner cenderung kurang mendalam daripada wawancara. 4. Studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman, maupun arsip resmi. Tujuannya, yang pertama, mengumpulkan bukti empiris dari sumber tertulis atau visual yang sah. B. Memperoleh data sekunder yang mendukung hasil observasi, wawancara, dan kuesioner.
C. Melakukan verifikasi dan triangulasi data dengan sumber lainnya. D. Memahami latar belakang historis dan kontekstual dari objek penelitian. Jenis dokumen yang digunakan berdasarkan sifatnya ada 5. Yang pertama, dokumen resmi internal, laporan organisasi, notulen, rapat rencana strategis. Bagian B, dokumen resmi eksternal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, statistik publik. Bagian C, dokumen pribadi, surat pribadi, catatan harian, memoir. D, media massa, contohnya artikel, berita, buletin, majalah, publikasi daring. Dan yang terakhir, dokumen visual dan audio, foto, video, rekaman suara. Prosedur studi dokumentasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan data berdasarkan variabel dan indikator penelitian. B. Menentukan sumber dokumen yang kredibel dan relevan. C. Melakukan pengumpulan dokumen. D. Analisis isi untuk menafsirkan makna yang terkandung. E. Pencatatan sumber dan sitasi sesuai standar akademik. Kelebihannya, biaya relatif murah, waktu efisien, data historis dapat diakses, tidak mengganggu subjek penelitian. Kelebihannya, biaya relatif murah, waktu efisien, data historis dapat diakses, tidak mengganggu subjek penelitian. Kekurangan, kelengkapan data tidak selalu terjamin, data bisa usang, kemungkinan bias, tidak semua data terdokumentasi, dan yang terakhir, keterbatasan akses. Metode pengumpulan data melalui pengukuran adalah teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen atau alat tertentu untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur serta secara objektif. Contoh soal. Yang pertama, puskesmas ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan. Metode pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah A. Observasi langsung terhadap petugas medis. B. Wawancara atau kuesioner kepada pasien setelah menerima layanan. C. Mengambil data dari laporan tahunan puskesmas. D. Membandingkan jumlah pasien tahun ini dengan tahun lalu. Jawaban yang benar adalah B. Wawancara atau kuesioner kepada pasien setelah menerima layanan. Alasannya, karena wawancara atau kuesioner termasuk data primer karena diperoleh langsung dari pasien sebagai sumber data utama, sangat tepat untuk mengukur kepuasan. Contoh soal kedua, seorang petugas rekam medis ingin mengetahui jumlah pasien rawat inap dengan diagnosis DM selama 1 tahun terakhir. Sumber data yang paling tepat digunakan adalah A. Wawancara langsung dengan pasien rawat inap. B. Menggunakan kuesioner pasien rawat inap. C. Melihat laporan rekam medis dan register pasien. D. Menggunakan observasi di ruang perawatan. Jawaban yang benar adalah C. Melihat laporan rekam medis dan register pasien. Alasannya, karena rekam medis dan register termasuk data sekunder, karena data pasien sudah terdokumentasi dan tinggal diambil, efektif untuk data jumlah kasus. Contoh soal ketiga, sebuah klinik ingin mengevaluasi keberhasilan penyuluhan bahaya merokok. Klinik perlu mengetahui jumlah peserta, kuantitatif, dan pendapat pasien tentang materi kualitatif. Metode pengumpulan data yang tepat adalah A. Hanya menggunakan absensi pasien. B. Hanya menggunakan wawancara mendalam. C. Menggunakan absensi peserta dan wawancara pasien. D. Membandingkan jumlah pasien perokok dan bukan perokok. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan absensi peserta dan wawancara pasien. Alasannya, karena absensi dan wawancara ini metode mixed method. Absensi data kuantitatif, wawancara data kualitatif, cocok untuk evaluasi penyuluhan. Baik Ibu dan teman-teman, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.